Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam semangat pagi penuh harapan. Selamat datang kembali di channel Charger Kehidupan. Charger, casan, pengecas, pengisi power, pengisi energi, pengisi daya hidup manusia. Bersama saya Imron Wong, seorang life advisor, penasehat kehidupan Anda. Semoga Anda semua baik-baik saja ya. Lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan terus semakin membaik ya. Amin. Terima kasih banyak kepada subscriber setia saya gitu. Terima kasih banyak Anda sudah mendukung channel ini untuk terus berkembang lebih baik begitu. Dan kepada teman-teman yang baru pertama kali bergabung atau yang baru pertama kali menemukan video saya ini, saya ucapkan selamat datang. Percayalah bahwa di dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan ya. Jika Anda percaya Tuhan, maka Tuhan yang membawa Anda menemukan video ini. Jika Anda percaya hukum tarik-menarik energi, artinya energi Anda tertarik oleh energi ini untuk semakin berenergi menjalani kehidupan yang lebih baik. Begitu ya. Anda tonton, Anda nikmati, Anda perhatikan, telaah ya, renungkan seluruh isi video saya. Kemudian jika Anda merasa mendapatkan nilai-nilai kebaikan dan manfaat ya untuk terus berenergi menjalani kehidupan, silakan tolong ya Anda klik subscribe, kemudian klik like, kemudian share ke teman-teman, kerabat, kolega, saudara, sahabat, handai tolan, dan seterusnya, supaya mereka juga mendapatkan manfaat kebaikan sama seperti Anda. Jelas ya? Terima kasih dan selamat datang. Saya disclaimer, lagi-lagi disclaimer saya ya. Saya Imron Wong, melalui channel Charger Kehidupan ini, saya tidak pernah bermaksud menggurui Anda siapapun, melainkan izinkan saya dengan rendah hati, izinkan sekedar bertukar pikiran, bertukar konsep, keilmuan ya, motivasi, inspirasi ya, visi, misi, kehidupan, pengalaman dan semangat kehidupan yang saya bingkai dalam energi-energi positif kehidupan untuk membangun, mendorong, menyemangati Anda semua untuk terus bisa menjalani hidup yang lebih baik dan semakin membaik. Jelas ya guys ya? Apa artinya? Artinya ketika Anda merasa bahwa Anda tidak mendapatkan manfaat apapun dari video saya, kita sederhanakan saja, skip saja, tinggalkan saja video saya. Sesimpel itu guys ya. Jangan dibikin rumit, nanti malah Anda pusing sendiri gitu ya. Sama seperti yang lain-lain, ini memang tidak semua hal cocok untuk semua orang begitu. Jika Anda tidak cocok, skip saja gitu ya. Anda yang cocok, Anda merasa mendapatkan tambahan energi misalnya, klik subscribe, kemudian like, kemudian share ke teman-teman ya. Boleh berkomentar positif untuk berbagi energi gitu ya. Saling mensupport, saling mendukung, saling membangun, saling menyemangati, dan seterusnya. Jelas ya guys ya. Baik, kali ini saya mau bicara tentang sukses gitu. Sebelum saya sampai ke sana, ini juga bagian dari repetisi saya mengulang saja gitu ya, bahwa saya bukanlah seseorang yang membangun konten ini dengan disiplin keilmuan tertentu gitu, tidak sama sekali. Saya bukan ilmuwan, saya bukan saintis, saya bukan tokoh agama, saya bukan karena paranormal, supernatural apalagi, saya bukanlah ahli yang mengkhususkan diri dalam keilmuan tertentu, melainkan saya hanyalah seorang pembelajar kehidupan gitu. Artinya sepanjang pembelajaran kehidupan saya yang puluhan tahun itulah gitu, saya coba cermati, analisis, pikirkan ya, kemudian kalau perlu dihipotesa sampai pada kesimpulan-kesimpulan, dan ini menurut saya pantas saya bagikan kepada Anda gitu ya, untuk berbagi energi gitu ya. Makanya saya ulang, channel Charger Kehidupan ini saya desain sebagai media life skill training begitu. Makanya isinya akan banyak sekali, karena kita akan membahas kehidupan dalam konteks yang sangat luas begitu. Ada terlalu banyak aspek dalam kehidupan kita manusia gitu. Jadi saya tidak mendisiplinkan khusus ya, mendisiplinkan diri pada dari sudut pandang ini. No. Bahwa kita butuh memperkaya khasanah, wawasan, pengetahuan, kognitif katakanlah gitu, wawasan keilmuan ya. Misalnya ada ilmu ini, ada ilmu ini. Good, itu bagus, karena memang kita, organ otak kita itu butuh stimulus rangsang dari luar dalam bentuk keilmuan itu. Itu saya yakin itu akan semakin memperkaya kita, membuat kita semakin berani, semakin pede begitu untuk menjalani memang kehidupan gitu ya. Jadi jika ada idiom, katakanlah itu ungkapan yang bilang, hidup ini berat, perjalanan panjang, ada naik turun, ada liku-liku dan seterusnya. Semakin Anda diperlengkapi oleh banyak keilmuan di dunia ini, insya Allah hidup Anda akan semakin
mudah, begitu ya guys ya, jelas ya. Oke, karena ini channel umum tentang kehidupan, maka kali ini menurut saya sudah waktunya saya bicara tentang sukses gitu ya. What's the meaning of success gitu? Apa sih sukses itu? Kemarin saya kulik sebentar ya. Jika kepada semua orang ditanyakan pengen nggak sukses gitu, 95% akan menjawab pengen guys. Semua orang ya, 95% lah ya. Itu nyari semua lah gitu ya. Ada 5% kemarin apa yang Anda ingat? 5% itu orang-orang yang mempersepsikan dirinya negatif gitu, yang sudah kadung minder, yang sudah kadung menganggap dirinya sendiri apa jelek, lemah, bodoh, nggak sanggup, nggak bisa dan seterusnya. Ada guys orang-orang yang seperti itu gitu loh ya. Nah makanya butuh kita bantu, butuh kita uraikan gitu ya, memperjelas status dirinya gitu ya. Saya sih mengingatkan kepada Anda dan saya gitu bahwa kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk paling tinggi derajatnya, paling hebat dengan seluruh aspek apa namanya kepintaran dan kecerdasan kita. Ada spirit ilahiyah, ada akal budi yang membuat kita bisa apa namanya mengembangkan peradaban bahkan dengan kecanggihan ilmu, pengetahuan dan teknologi seperti hari ini. Jadi Anda dan saya diciptakan memang sebagai pemenang dan memang makhluk yang paling hebat di dunia ini gitu. Bahwa ada hal-hal yang membuat traumatik soal-soal masa lalu misalnya sehingga orang jadi katakanlah skeptis ya, jadi misalnya nggak mau tahu, jadi nggak pengen berkembang atau merasa dirinya memang sudah nggak akan bisa maju dan seterusnya. Itu sesungguhnya adalah bagian dari katakanlah gangguan kesehatan mental gitu yang memang butuh dibantu untuk menjadi dirinya sendiri dan sanggup bilang yes saya bisa. Satu ketika memang harus seperti itu guys ya, jelas ya. Oke, saya ulangi, jika kepada semua orang ditanyakan pengen sukses nggak, 95% akan menjawab tentu pengen gitu. Nah kemudian kalau iya Anda dan saya pengen sukses, yuk mari kita mari kita kupas tuntas gitu loh. Sebenarnya sukses itu apa gitu. Nah sampai hari ini guys, hingga detik ini memang tidak ada satupun definisi sukses yang baku dan bisa diterima atau diakui oleh semua orang, tidak ada. Ingat, selalu saya ingatkan ada hukum eksistensialitas ya. Si A ya si A, si B ya si B, si C ya si C, si D ya si D dan seterusnya. Dan memang tidak ada dua orang yang sama persis di dunia ini. Itu artinya konsep sukses itu juga mungkin saja berbeda antara satu orang dengan lainnya gitu ya. Jadi ya memang setiap kita mengartikan sukses itu apa, yaitu boleh-boleh saja dari persepsi kita gitu ya. Kalau saya kembali kepada definisi umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia misalnya, sukses itu simple, sukses itu adalah keberhasilan atau keberuntungan gitu ya. Simple itu, sesederhana itu gitu. Jadi bahasa Indonesia mengartikan sukses sebagai keberhasilan atau keberuntungan. Kalau mau dipanjangkan sedikit adalah sukses adalah keberhasilan dalam pencapaian kehidupan gitu ya. Nah pencapaian apa saja terserah Anda gitu loh ya. Nah kalau saya kembali kepada review ya, kepada konten saya yang terdahulu misalnya. Jadi guys, ketika kita sampai pada tujuan hidup, itu kan tujuan besar katakanlah gitu ya. Tujuan besarnya apa? Misalnya ketika kita bicara dalam konteks agama ya, tujuan besarnya ya kembali kepada sang Khalik Ilahi Robi ke surga misalnya gitu ya. Itu tujuan besar. Tujuan besarnya adalah apa? Pasti kalau itu tujuannya, ya pasti tujuan manusiawinya, duniawinya ya bahagia gitu ya. Nah Anda boleh tetapkan tujuan-tujuan kecil untuk mencapai tujuan besar tadi. Makanya kemarin saya kasih contoh, misalnya Anda yang hari ini bergaji UMR lah yang 4 juta misalnya. Anda pastikan dulu misalnya 2 tahun ya, Anda apa tujuan jangka pendeknya, tujuan kecilnya apa nih misalnya gitu ya. Oh misalnya beli motor baru cash misalnya. Oh itu saya pikir nggak perlu 2 tahun ya guys ya. Kalau Anda berani kencangkan ikat pinggang gitu dengan semangat 45 untuk menabung misalnya gitu, dengan UMR 4 juta, Anda pastikan misalnya bisa menabung 1,5 juta setiap bulan, artinya ketika 12 bulan sudah 18 juta, itu sudah dapat motor cash baru misalnya gitu ya. Itu tujuan kecil satu. Kemudian 2 tahun kemudian Anda langsung berkomitmen, tujuan keduanya adalah misalnya punya tanah lah 1/4 hektar nggak apa-apa di kampung misalnya gitu. Tujuan ketiga misalnya 3 tahun berikutnya, waduh itu sudah anak gadis orang bisa saya lamar tuh. Ya sudah, ya kan? Terus seperti itu, ada tujuan kecil, tujuan lebih besar, kemudian lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi, dan seterusnya hingga tercapai tujuan puncak kehidupan Anda itu apa. Gitu ya. Itu tujuan 1 sukses, tujuan 2 sukses, tujuan 3 sukses. Terus jadi pencapaian itulah yang dimaksud dengan sukses gitu. Apapun yang Anda pengen impikan, Anda harapkan, Anda rindukan untuk dicapai dan Anda berhasil, itu sukses gitu. Tentu dalam konteks yang selalu saya ingatkan dengan nalar.
dengan pertimbangan kebijaksanaan. Artinya ya jangan juga menghalalkan semua cara untuk mencapai itu gitu. Misalnya kan katakanlah ya Anda seorang karyawan gitu ya. Pokoknya 6 bulan harus dapat motor baru nih. Gimana caranya? Ya cari setekan, cari seseran, cari apa. Akhirnya apa? Maaf nih, dalam tanda petik Anda harus korupsi misalnya. Nah itu dia misalnya. Itu hal-hal yang tentu kurang nice untuk apa yang namanya sukses gitu. Karena sukses itu kita bicara soal manusiawi kita yang sudah tahu jati diri kita. Ada spirit ilahi dan ada akal budi yang semuanya adalah rahmat ilahi. Makanya untuk mencapai sukses tentu lakukan hal-hal yang wise lah, yang bijaksana. Kira-kira seperti itu ya guys ya. Ini saya kasih contoh saya uraikan begitu di awal-awal. Kenapa? Sekali lagi, konsepsi sukses setiap orang itu berbeda-beda gitu ya. Misalnya nih ya, ada orang bilang, Pak kalau buat saya sukses tuh punya rumah mewah, mobil mewah gitu ya, punya istri cantik. Boleh saja ya. Atau yang lain bilang, Pak buat saya sukses tuh jabatannya tinggi lah. Begitu saya datang orang segan semua, misalnya jabatan tinggi. Boleh saja. Atau misalnya ada beberapa orang lagi bilang, Pak buat saya sukses itu saya punya investasi di mana-mana gitu, saham, reksadana atau apa ya, giro dan seterusnya. Misalnya gitu, surat berharga dan sebagainya. Boleh saja ya. Jadi Pak buat saya itu sukses adalah kekayaan dan kejayaan. Boleh guys. Jadi sukses adalah tergantung kepada setiap orang, kepada masing-masing Anda dan saya gitu ya. Jelasnya seperti itu. Memang tidak ada konsepsi sukses yang bisa baku diterima oleh semua orang. Memang tidak ada guys ya. Gitu. Tetapi saya kulik juga review konten-konten saya terdahulu. Saya pakai istilah ini ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Rasanya gitu. Boleh juga kita napak tilas gitu ya guys. Kita jadi melihat misalnya, kok ada orang-orang super kaya dunia ya, bahkan orang-orang terkaya dunia itu kok bisa, gimana caranya ya? Itu buat mereka sukses apa? Boleh guys, dinapak tilas seperti itu gitu ya. Saya kasih contoh yang 3 yang mirip-mirip gitu ya. Misalnya Bill Gates ya. Bill Gates, kemudian Mark Zuckerberg, kemudian Warren Buffett misalnya gitu. Itu memaknai sukses itu nggak semata-mata soal pencapaian harta, benda, kekayaan, uang. Bukan justru seperti itu guys, misalnya gitu. Tetapi ada nilai-nilai hati nurani, ada nilai-nilai kepuasan. Nah, Bill Gates malah jelas menyatakan bahwa buat saya, kata Bill Gates, sukses itu adalah kebahagiaan. Ketika saya mengerjakan sesuatu, menjalani kehidupan, ya, mengerjakan sesuatu, melakukan aktivitas setiap hari dan saya bahagia, itu sukses, gitu loh ya. Bill Gates bilang seperti itu. Jadi, ya terserah Anda semua mengartikan apa gitu ya. Nah, saya kasih contoh. Sukses itu apa sih sebenarnya gitu ya? Ada konsepsi-konsepsi yang umum, yang khusus setiap orang, boleh-boleh saja gitu ya. Contohnya ketika kita hari ini masih mendefinisikan sukses untuk hal-hal yang sifatnya materi gitu ya. Nanti di bagian lain saya akan cerita tentang alam semesta. Ada materi ya, ada energi, ruang, waktu dan informasi. Nanti saya akan cerita di bagian lain di konten saya berikutnya gitu. Tetapi jika sukses Anda itu Anda maknai sebagai pencapaian materi fisikly begitu ya. Kalau hal yang kasat mata katakanlah gitu ya, kemudian harta, uang, pangkat, jabatan dan seterusnya misalnya gitu ya. Saya ada satu contoh menarik buat Anda, katakanlah kayak gitu ya. Saya ada katakanlah teman ya, kenalan gitu, katakanlah di luar negeri yang katakanlah kita sebut Mr. X ya. Mr. X ya. Ini pendidikannya tinggi guys, malah sangat tinggi bahkan gitu ya. Dengan pendidikan tinggi dia bisa punya pekerjaan dan bisnis yang hebat gitu. Pendidikan tinggi, pekerjaan, bisnis yang hebat. Dan karena pendidikan tinggi, pekerjaan dan bisnis yang hebat, maka akhirnya penghasilannya luar biasa guys. Ya, pendidikan tinggi, pekerjaan dan bisnis hebat, kemudian penghasilan luar biasa, dan dari penghasilan ini dia bisa punya rumah mewah, mobil mewah, istri mewah, anak-anak mewah, makanan mewah, piknik mewah, semua hal yang hebat di dunia ini sampai orang ya terhenyak-henyak gitu. Mr. X ini seperti kalau anak sekarang bilang sultan deh pokoknya gitu, tajir melintir kiwir-kiwir, pokoknya betul-betul luar biasa deh gitu ya. Nah, satu ketika katakanlah ya ngobrol dengan saya gitu, ketawa ketiwi gitu. Tiba-tiba ini ketika ngobrol dia lemes gitu ya. Saya nggak tahu, waktu itu belum video call gitu guys ya. Tiba-tiba terakhir dia ngomong gitu, aduh lagi sakit nih bro gitu ya, bahasa Indonesia gitulah kira-kira ya. Nah, coba Anda bayangkan ya, kalau pencapaian sukses adalah soal-soal materi, soal-soal dunia gitu ya, soal-soal nanti di bagian lain lah saya jelaskan semua, soal-soal kebendaan, harta, pangkat, jabatan dan seterusnya. Yuk coba kita lihat contoh kasus Mr. X ini ya. Ya, pendidikannya tinggi ya,
pekerjaan bisnisnya tinggi, katakanlah gitu, penghasilannya tinggi ya, rumah mewah, mobil mewah, pesawat, jet pribadi, bahkan dan seterusnya, istri mewah, anak-anak mewah, makanan mewah, piknik mewah, pergaulan mewah, dan seterusnya lah gitu ya. Tapi ketika Mr. X ini sakit guys gitu, itu semua yang dia dapat itu memang kurang bisa dinikmati guys. Anda pernah sakit nggak ya? Anda bisa tahu kalau Anda sakit. Saya kalau sakit tuh sedih guys gitu, karena saya suka sayur asem guys. Tapi kalau pas saya sakit, sayur asem itu jadi nggak nikmat gitu. Jadi mau makanan apapun, kemarin saya cerita, kebetulan saya bukan alhamdulillah ya, nggak punya penyakit yang memang anti durian gitu, dan saya pecinta penikmat durian gitu. Kalau saya sakit, ternyata saya makan durian yang saya cinta dan nikmat itu nggak jadi nikmat guys, gitu loh ya. Coba perhatikan ya, contoh ini gitu, analogi ini gitu. Ada Mr. X, pendidikannya tinggi ya, pekerjaan bisnisnya hebat gitu ya, penghasilannya hebat luar biasa, sehingga punya rumah mewah, mobil mewah, jet mewah, kapal mewah ya kan, istri mewah, istri cantik luar biasa, anak-anak yang hebat, makanan hebat, piknik hebat, pergaulan hebat, dan seterusnya. Tapi ketika Mr. X terbaring di rumah sakit, itu semua kurang bermakna gitu, kurang bisa dinikmatin lagi guys gitu. Namanya sakit, Anda pernah bisa bayangkan ya, apalagi kalau sakitnya sampai seminggu gitu ya, 10 hari. Ada guys orang-orang yang sakit sampai begitu ya, seminggu belum sembuh, setengah bulan belum sembuh ya, 1 bulan. Ada guys gitu ya. Anda bisa bayangkan, jadi apa nilai maknanya sukses itu gitu. Dia berbaring di rumah sakit gitu. Makanya ketika ngobrol sama saya itu memang bukan video call ya, saya nggak tahu, dan saya I'm so sorry gitu. Saya nyatakan penyesalan. Saya nggak tahu dia sakit sudah 11 hari waktu itu kalau tidak salah, seperti itu. Dan oke, itu berlalu, dan nggak lama dari situ gitu ya, dia sembuh, kemudian beraktivitas lagi, normal lagi, dia kerja keras lagi ya. Orang bilang memang Mr. X ini adalah workaholic guys gitu ya, artinya gila kerja banget gitu, karena sukses buat dia adalah pencapaian tadi itu ya, pekerjaan bagus, penghasilan bagus, rumah dan istri dan seterusnya, pokoknya yang bersifat katakanlah dunia material lah gitu ya, kira-kira seperti itu. Dan nggak sampai 7 bulan kemudian gitu, saya telepon lagi, yang angkat istrinya, dan kalau di Indonesia innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Mr. X ini mati guys, meninggal dunia gitu ya, wafat lah gitu ya. Anda bisa bayangkan tuh ya, masih muda saat itu, baru 42 tahun kalau tidak salah gitu ya. Jadi masih usia produktif lah begitu ya. Anda bisa bayangkan analogi ini ya. Ada Mr. X, pendidikannya tinggi, pekerjaan dan bisnisnya hebat, penghasilannya super tinggi, jadi orang super kaya katakanlah kayak gitu. Kemudian rumah mewah, mobil mewah ya, jet pribadi, kapal pesiar mewah, istri mewah, anak-anak mewah, makanan mewah, semua yang hebat-hebat itu gitu. Ketika Mr. X sakit, itu semua kurang bermakna, kurang bisa dinikmatin gitu. Dan apalagi Anda bisa bayangkan ketika Mr. X meninggal dunia guys, Anda bisa bayangkan seluruh kekayaan, seluruh pencapaiannya itu memang tidak berguna sama sekali, zonk ya, alias useless gitu loh ya. Jadi ini cuma salah satu analogi, katakanlah ungkapan kisah yang saya perlu bagikan kepada Anda dan saya gitu. Jadi yuk mari kita review gitu, sebenarnya jadi sukses itu apa gitu ya. Karena ya sejujurnya kalau Anda boleh bertanya gitu ya kepada orang-orang yang barangkali workaholic, yang tujuan suksesnya adalah pencapaian fisikly, kebendaan, materi dan seterusnya gitu. Ada terlalu banyak di dunia ini orang kaya yang ketika pulang gitu merasa hampa, kosong, kemudian jadi bete, jadi bad mood, jadi boring gitu. Ujung-ujungnya dia sambil lesehan gitu ya, sambil bersandar di rumah dengan tatapan mata yang kosong, hampa gitu. Dia sebenarnya sedang membatin tuh apa yang hilang dalam hidup gue, dalam diri gue gitu ya. Ini umumnya kelas kaya tengah lah ya, bukan orang yang super kaya itu gitu, tapi orang kaya tengah katakanlah kayak gitu. Banyak sekali di dunia orang seperti itu guys gitu. Artinya ada ruang-ruang kosong yang memang seperti tidak butuh diisi katakanlah gitu. Apa ini gitu ya? Ada yang hilang, itu bahasa mereka ya. Seperti itu. Jadi apa yang hilang ini ya gitu. Padahal secara fisiknya, secara kebendaan, secara materi nggak ada yang kurang guys gitu. Istri juga udah cantik, anak-anak pintar semua, sekolah di sekolah-sekolah unggulan yang SPP-nya aja bahkan 1 bulan sampai puluhan juta misalnya gitu ya. Kendaraannya supercar dan seterusnya. Tapi batin gitu, dia merasa ada yang hilang, what's lost gitu, apa yang hilang ini gitu ya. Nah ini artinya apa guys, butuh balancing gitu, hal-hal yang sifatnya kebendaan, materi, harta, pangkat, jabatan, kedudukan dan seterusnya gitu ya.
Itu dengan situasi-situasi yang batiniah gitu. Maka dalam konteks orang kaya tengah ini, sebenarnya kedamaian hati, ketenangan jiwa itu menjadi kerinduan, guys. Menjadi hal-hal yang memang sangat dirindukan di sana gitu ya. Bayangkan Anda ya, ketika kita bicara tentang ketenangan hati, kedamaian jiwa misalnya gitu. Itu kan hal yang sebenarnya sangat sederhana, guys. Gitu ya. Itu kan nggak butuh misalnya oke lah ya, bahwa banyak uang, kaya, jabatan tinggi dan itu betul butuh, ya memang betul ya. Tapi bahwa ada nilai yang sebenarnya kalau bahasanya Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Jack Ma dan seterusnya, ada sesuatu yang lebih tinggi lagi nilainya dibandingkan dengan uang dan harta dan pangkat dan jabatan dan seterusnya yang kita capai secara duniawi itu. Apa itu? Itu tadi, guys, ketenangan jiwa, kedamaian hati. Itu yang sebenarnya dirindukan oleh sebagian besar orang gitu. Ya, itu. Jadi apapun yang Anda sasarkan, Anda arah, Anda tuju untuk sukses itu, yuk kita review, kita kembali gitu ya. Apa sesungguhnya yang paling tinggi dan paling bernilai untuk hidup kita itu. Dan setiap kita memang berbeda. Jangan lupa, Anda dan saya masing-masing adalah the special and unique person gitu. Nggak ada yang memang kita benar-benar sama gitu ya. Nah, dalam konteks konsepsi sukses itu juga saya ingin bicara hal yang penting bagi Anda. Tadi kemarin saya sudah hantarkan itu ya, bahwa zaman terus berkembang gitu, zaman terus berubah gitu ya. Saya sampai kasih contoh. Dulu ketika saya muda katakanlah, ikut training sukses, seminar sukses, itu harus bayar jutaan, guys. Jutaan gitu. Dan konsepsi suksesnya memang selalu dalam bingkai katakanlah gitu, frame ya, cenderung ya atau relatif. Itu dalam dunia-dunia yang formal gitu. Maka saya kemarin sempat cerita ya. Jadi kalau training seminar sukses itu ya memang harus pakai jas, dasi yang rapi gitu ya, sepatu harus matching dan seterusnya gitu. Jadi konsepsi sukses waktu itu gitu memang masih dalam konotasi seperti itu. Kenapa? Karena sukses waktu itu memang masih membutuhkan body presence gitu ya. Artinya kehadiran fisik, kehadiran tubuh kita gitu. Kita butuh hadir baru sukses gitu ya. Zaman belum secanggih sekarang yang bisa virtual, bisa online, bisa Zoom meeting dan seterusnya gitu. Nah, apa artinya? Saya ingin menggedor Anda semua bahwa karena zaman sudah begitu canggihnya hari ini dengan AI ya, artificial intelligence yang luar biasa. Bahkan Mark Zuckerberg sudah bikin pusat perkantoran metaverse misalnya segala macam itu ya. Jadi kita harus betul-betul mengantisipasi dan menyiapkan ini semua, guys, untuk menyambut zaman berubah yang semakin canggih ini, guys, gitu loh. Kalau tidak, kita akan tergilas gitu ya. Nah, itu konsepsi sukses. Dulu juga seperti itu, guys. Jadi di zaman dulu itu konsepsi sukses itu masih hal-hal yang memang materi gitu ya, kebendaan, seperti tadi saya bilang, pencapaian dunia ya, harta, jabatan, katakanlah gitu, penghasilan dan seterusnya seperti itu gitu loh ya. Tapi kali ini saya ingin menawarkan satu konsepsi sukses yang memang saya berharap ini relate gitu ya dengan perkembangan zaman kali ini gitu, yang sukses itu memang harus balancing gitu ya, antara materi dan batin kita gitu ya, antara kebendaan, harta benda, kekayaan, jabatan, tapi juga hati kita nggak hilang gitu ya. Hati kita tetap mendapatkan kedamaian dan ketenangan, kira-kira gitu ya. Nah, sukses yang dimaksud apa? Saya sekali lagi, saya bukan bermaksud mendeklarasikan diri sebagai Bill Gates sentris gitu, Bill Gates fokus gitu, bukan. Bill Gates oriented, bukan. Tapi menurut saya kalimat Bill Gates ini menarik, guys, gitu ya. Jadi kalau dari pernyataan Bill Gates kemudian saya kembali kepada analogi contoh teman saya tadi yang Mr. X itu ya, gitu. Jadi saya akhirnya setuju dengan ketika Bill Gates ya, selepas dari masa perceraiannya, perpisahannya dengan Melinda Gates gitu ya, ditanya wartawan, dia tetap happy aja, guys, gitu. Nah, ini perlu Anda cermati, bahwa bahagia kita, nilai-nilai kita, pencapaian kita, kesuksesan kita ya, itu memang tidak boleh bergantung pada orang lain. Memang hanya kita yang menentukan bahagia kita, sukses kita gitu. Jadi wartawan waktu itu bingung gitu, kenapa ketok dipalu oleh hakim dan memang dinyatakan bercerai gitu ya, Bill Gates sama Melinda Gates. Tapi Bill Gates santai saja, biasa saja gitu. Apa artinya? Ya memang Bill Gates sudah lagi tidak melekat gitu. Anda bisa bayangkan kalau orang ini tidak sangat menguasai, mengendalikan emosinya dan tidak dewasa. Anda bisa lihat kan orang-orang yang berpisah dan tidak baik-baik saja, bukan gitu loh. Artinya apa? Ya ketika seseorang belum dewasa, ya Anda ngertilah anak-anak ya. Anak-anak itu kan cenderung ini ya. Meskipun tidak semua.
ketika terjadi sesuatu yang salah, yang mainan rusak atau apapun disalahkan, anak-anak akan mencari orang lain untuk disalahkan, pihak ketiga gitu. Ya, artinya anak-anak ini belum bisa introspeksi, review gitu ya, refleksi diri ya, kontemplasi, belum ngerti gitu. Intinya ya pokoknya kebahagiaan anak-anak itu masih bergantung pada orang lain gitu. Nah, beda dengan Bill Gates ya, ketika dia sudah mengenali dirinya sendiri dan tahu apa yang dilakukannya harus bahagia, ya dengan atau tanpa istri dia happy gitu. Ketika wartawan sambil dalam tanda petik keki gitu, dia bertanya, kok bisa Bill Gates, ya kan? Ini masih happy aja gitu. Ini kan masa perceraian Anda gitu, waktu perceraian Anda dengan istri gitu. Anda tetap bahagia. Saya bahagia. Kebahagiaan saya tidak bergantung orang lain gitu. Saya nggak boleh melekat bahwa saya bahagia kalau ada istri, saya bahagia kalau ada anak gitu. Lah kalau tiba-tiba anak Anda dipanggil Tuhan, Anda nggak bahagia. Kalau istri Anda tiba-tiba dipanggil Tuhan, Anda nggak bahagia, begitu. Itu maksudnya guys ya. Jadi orang dewasa itu ingat ya, selalu berpikir, berperasaan, berkata-kata, bertindak selalu tepat pada waktu, tempat, dan keadaan atau peristiwa yang tepat juga gitu. Jadi orang dewasa itu selalu stabil gitu ya. Maka wartawan akhirnya mengejar Bill Gates. Jadi konsepsi sukses buat Anda itu apa? Mr. Bill gitu ya. Bill Gates jawab, buat saya sukses itu bahagia aja loh. Kalau saya sudah bahagia, itu yang lain akan ngikutin. Ketika seseorang sudah bisa bahagia, maka kesehatan, kekayaan, ya, kemakmuran itu semua akan mengikuti. Nanti ya di bagian lain tentang kesadaran kesemestaan saya akan cerita kepada Anda bahwa kita ini seluruhnya adalah entitas energi, guys. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita memahami bahwa ada hukum tarik menarik energi itu gitu, memang kita tidak perlu mengejar-ngejar, mencari sampai jungkir balik ya, jatuh bangun dan seterusnya. Kita bisa menarik hal-hal yang positif untuk diri kita gitu. Ya, sebaliknya jika Anda negatif terus, ya Anda akan menarik energi negatif alam semesta, benturan lagi dan seterusnya gitu ya. Makanya melalui channel Charger Kehidupan dalam konteks life skill training ini, saya memang akan menawarkan konsepsi baru dalam soal sukses ini gitu ya. Yang barangkali bisa kita renungkan. Saya menyadari bahwa memang tidak setiap konsep, tidak setiap keilmuan cocok untuk semua orang. Begitu juga konsepsi saya tentang sukses itu gitu ya. Kalau buat saya berkaca dari Bill Gates, pernyataan Bill Gates dan contoh teman saya yang Mr. X tadi gitu. Artinya ya saya akan setuju bahwa sukses itu adalah sehat dan bahagia. Hanya Bill Gates membaliknya itu ya, bahwa kalau seseorang bahagia, ya saya harus belajar loh guys ya. Dengar pernyataan Bill Gates, akhirnya saya harus belajar. Saya harus menghubungkan apa hubungannya bahagia dengan sehat. Dan ternyata memang ketika seseorang bahagia, itu hormon kebahagiaannya itu akan cenderung memacu proses kerja otak gitu. Jangan lupa ya, ada neurotransmitter, ada koneksi antar jaringan, antar sel, antar organ dan seterusnya gitu. Jadi ketika seseorang bahagia itu energinya cenderung akan positif gitu. Dan itu yang menarik tadi seperti dibilang Bill Gates ya, kekayaan, kejayaan, kesuksesan, kesehatan dan seterusnya itu akan tertarik gitu ya. Maka saya akhirnya mengerti gitu. Kalau buat saya tadi seperti contoh teman saya yang Mr. X tadi, akhirnya ketika meninggal semua pencapaian materinya memang tidak berguna, tidak bisa menyelamatkan dia, bahkan tetap meninggal dunia dia gitu ya. Malah saya dengar akhirnya istrinya menikah dengan drivernya, dengan supirnya misalnya. Jadi ya memang itu faktanya seperti itu gitu ya. Nah, jadi saya ingin menawarkan satu konsep baru tentang sukses adalah sehat dan bahagia gitu ya guys ya. Nah, nanti bagaimana cara mencapainya dan seterusnya, kemarin saya udah kulik sebentar ya. Memang sukses adalah hak setiap orang, hak setiap Anda sukses gitu ya. Bahwa Anda menolak atau mengingkari atau nggak pengen sukses, itu soal Anda. Tapi Anda yakinlah ya, Anda dikirimkan ke dunia ini, dilahirkan, kemudian sekolah, punya pengalaman-pengalaman meskipun mungkin itu buruk, negatif, jelek apapun, sampai akhirnya menjadi dewasa. Anda itu memang ditakdirkan sukses gitu. Hanya lebih banyak orang mencoba denial, mencoba mengingkari itu dengan persepsi negatif itu. Gua nggak bisa, gua nggak sekolahan, gua jelek, gua hitam, gua nggak sanggup, gua nggak bisa, gua lemah, dan semua yang jelek-jelek guys gitu. Padahal jelas-jelas Tuhan menciptakan Anda itu sebagai makhluk yang paling hebat. Anda itu pemenang gitu. Maka dalam konten-konten motivasi, inspirasi, saya akan ceritakan banyak ya. Besok-besok ini saya akan melanjutkan tentang konsepsi sukses soal sehat dan bahagia ini ya, gitu ya. Nah, apa itu? Nanti ya, saya akan membuka satu konsepsi baru tentang sukses ya, adalah sehat dan bahagia. Nah, bagaimana caranya? Ini juga tidak
tidak tertentu seperti konsepsi sukses jadul tahun 90-an 2000-an yang harus begini, enggak guys. Jadi saya memahami bahwa sukses setiap orang memang tergantung persepsinya masing-masing. Jadi saya selalu kembalikan kepada Anda, apakah Anda mau bisnis, apa mau bekerja, atau mau menjadi investor, ataukah Anda mau jadi profesional misalnya gitu. Tempuh saja, jalanin aja kehidupan Anda gitu ya. Tetapi Anda mengerti bahwa Anda punya tujuan akhir sukses. Apa itu? Bahagia gitu ya. Kenapa? Saya ingin mengkonsepsikan sukses itu dengan konsepsi baru seperti ini karena sesungguhnya misi jiwa setiap orang itu adalah cinta. Jangan sampai lupa itu ya. Kita ini ada di dunia ini karena cinta, untuk cinta, demi cinta, dalam nama demi nama, atas nama cinta dan seterusnya. Maka kita harusnya kembali kepada Sang Kali Ilahi Robbi, Tuhan yang Maha Kuasa itu ya dalam cinta sesungguhnya gitu. Ya. Ini dia bagian dari konsepsi sukses yang ingin saya bedah besok ya dalam konten saya berikutnya gitu. Ini menarik ini. Jadi terserah apapun yang Anda jalani, kita tidak bisa menjustifikasi atau saya nggak bisa katakanlah menghakimi, itu pekerjaan jelek, enggak guys. Karena ada bagian dari nanti di dalam kesadaran sosial saya akan kupas tuntas, akan bedah banyak ini juga gitu, bahwa ya kecil atau besar jabatan itu katakanlah dianggap mulia, luhur, tinggi atau rendah, itu juga persepsi setiap orang gitu. Jadi mungkin buat beberapa orang OB itu katakanlah ya rendahan lah, apalah, jelek lah, negatif. Tapi buat saya memang itulah peran yang memang Tuhan inginkan dia mainkan gitu, dan tetap buat saya tetap memang punya kans untuk sukses gitu. Apapun pekerjaan dan yang dunia yang digelutinya, punya kans untuk sukses, dan ada banyak contoh itu gitu ya. Ada OB yang akhirnya jadi konglomerat, ada gitu guys ya. Jadi kita tidak bisa menjudge atau menghakimi katakanlah pekerjaan atau bisnis yang digeluti. Kan bukan 1-2 konglomerat yang katakanlah gitu ya besar dengan cara-caranya. Memang dari kecil itu ada yang jualan nasi aking ya, iya, nasi bekas ya. Kemudian singkong yang sudah nggak bisa dipakai lagi untuk makanan ternak dan seterusnya, akhirnya di konglomerat. Bukan nggak mungkin. Jadi ketika saya bicara sukses, saya nggak ingin bicara bahwa Anda harus punya pekerjaan ini, bisnis ini, lakukan ini. Enggak harus begitu. Anda tahu dong di Indonesia ini kan ada yang jualan pisang martabak sukses, ada yang jualan pisang goreng sukses gitu ya, ada yang jualan kopi sukses. Ada banyak jalan menuju ke Roma gitu. Jadi saya selalu kembalikan kepada konteks Anda masing-masing. Jelas ya guys ya. Nah, mulai besok saya akan buka ini ya, apa konsep sukses baru ini, yang mudah-mudahan ini relate untuk perkembangan masa kecanggihan masa kini ya. Kira-kira seperti itu guys ya. Oke, sedemikian jauh itu dulu yang saya sampaikan kali ini tentang pentingnya sukses dan bagaimana Anda mewarnai diri Anda ya, memotivasi terus diri Anda untuk mencapai sukses, untuk meraih sukses gitu ya guys ya. Jelas ya? Oke. Yang ingin konsultasi, diskusi, ngobrol apapun tentang problem solving soal kehidupan, silakan kontak WA saya di bawah, saya tuliskan di bawah deskripsi gitu ya. Meskipun tolong patuhi, tolong ikutin format seriusnya begitu ya. Jangan sampai Anda nggak ikutin formatnya, tentu saya nggak akan responin. Kira-kira gitu ya. Jelas ya guys ya. Ingat, apapun yang saya sarankan, apapun yang saya advise dalam diskusi itu, ingat ya, Andalah pengendali diri Anda sendiri gitu. Tujuan Anda, nilai-nilai Anda ya, seluruh masa depan Anda, seluruh nilai kehidupan Anda sejak hari ini dan seterusnya gitu ya. Itu Anda yang mengendalikan. Jangan lupa, Anda diberi otoritas oleh Tuhan ya, dengan spirit ilahiyah, dengan akal budi, dengan kebijaksanaan dan seterusnya. Itu saya bersifat hanya memberikan second opinion. Mana yang terbaik, apa yang terbaik untuk Anda, Andalah yang menentukan. Jelas ya guys ya. Jadi tidak bisa katakanlah ya saya menentukan yang terbaik untuk Anda, itu tetap tidak mungkin guys, karena setiap orang selalu berbeda. Jelas ya guys ya. Oke, sekali lagi, jika Anda merasa mendapatkan manfaat kebaikan untuk Anda dari channel ini, silakan klik subscribe. Jangan lupa subscribe, kemudian klik like, kemudian share ke teman-teman, kerabat, kolega, handetolan, sahabat dan seterusnya, supaya mereka mendapatkan manfaat kebaikan yang sama seperti Anda. Jangan lupa loh ya, gitu ya. Kemudian saya lupa, untuk yang mau berdonasi juga boleh, itu bagian dari berbagi energi kebaikan gitu ya. Itu Anda menebarkan energi positif yang seketika juga langsung ditangkap oleh energi positif alam semesta, bergulung-gulung, berputar-putar bersama-sama dengan seluruh energi positif alam semesta, yang cepat atau lambat ini hanya soal waktu, tetapi hukumnya seperti itu. Suatu ketika pasti akan kembali kepada Anda dan atau anak cucu Anda dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang lebih besar berikutnya. Amin ya guys ya.
Oke, jelas semua ya guys ya. Jangan lupa klik subscribe, klik like, komen-komennya positif, share kepada teman-teman Anda. Jelas ya? Oke, terakhir dari saya. Siapapun Anda, kapanpun ketika Anda merasa sangat putus asa, ingatlah selalu bahwa saya, Imron Wong, pernah mengatakan ini kepada Anda. Tak peduli sesulit, seburuk, sehancur apapun keadaannya. Ingat, selalu ada harapan. Selalu ada pelangi di balik badai yang paling gelap sekalipun. Jadi, jangan pernah menyerah. Never give up. Teruslah melangkah, teruslah maju, dan sukses untuk Anda semua. Saya Imron Wong, terima kasih.